Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil dari Departemen Budidaya Perairan 61 IPB University. Kali ini kita akan membahas tentang induksi hormonal dan hipofisasi yang merupakan tugas dari praktikum mata kuliah Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik. Jadi apa itu induksi hormonal dan hipofisasi? Kita mulai dari induksi hormonal terlebih dahulu. Induksi hormonal adalah proses membantu pemijahan buatan pada ikan yang melalui tahapan seperti pemberian rangsangan pada ikan. Nah, kita lanjut ke hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang membawa pesan antar sel tubuh. Dan untuk hormon ini sendiri dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Contohnya seperti hipofisis, tiroid, pankreas, dan adrenal. Kita akan fokus ke hipofisis. Selanjutnya, fungsi dari hormon sendiri itu mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, tidur, dan reproduksi. Nah, hipofisis dan reproduksi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada klasifikasi berdasarkan tempat kerja hormon, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Pertama, dari hormon umum ini adalah hormon yang bergerak atau berfungsi berjauhan dari sel penghasilnya. Untuk hormon umum itu contohnya seperti LH dan FSH. Nah, ini dihasilkan di bagian pituitari atau bagian sekitar otak ikan. Nantinya akan digunakan di organ reproduksi atau gonad ikan. Nah, di sini hormon akan bergerak dari suatu organ menuju organ lain itu melalui darah karena lokasinya sangat berjauhan. Selanjutnya untuk hormon lokal, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu parakrin dan autokrin. Untuk parakrin ini sendiri itu adalah hormon yang berdekatan, misalnya dihasilkan oleh sel A dan akan diterima oleh sel B. Jadi lokasinya berdekatan. Sedangkan yang autokrin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh suatu sel yang dikeluarkan lalu diterima oleh sel itu kembali. Baik, kita masuk ke HPG aksis atau hipotalamus pituitary gonad. Ini adalah hubungan antar berbagai organ yang mempengaruhi reproduksi pada ikan. Ikan akan menerima rangsangan secara alami seperti musim, suhu, ataupun fotoperiod, intensitas cahaya. Nah, itu diterima oleh otak, lalu dari otak sendiri akan menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, dan akan dilanjutkan oleh bagian organnya itu pituitari, itu organ berwarna putih cenderung bulat yang ada di bagian otak juga, dan itu akan menghasilkan hormon LH dan FSH yang berfungsi sebagai pematangan. Misalnya di sel telur itu nantinya hormon ini akan bekerja sama untuk menambah sel telur atau menambah folikelnya. Lalu nanti terakhir akan dimatangkan, serta dari gonad ini sendiri juga sebenarnya berfungsi untuk mengontrol kandungan hormon. Selanjutnya nanti akan diberikan sinyal kepada otak dan pituitari untuk menyetop atau menghasilkan hormon tersebut. Kita masuk ke induksi hormonal. Nah, induksi hormonal adalah proses masuknya hormon secara buatan dari bisa dari perlakuan manusia kepada ikan gitu. Misal, untuk tujuannya sendiri di sini adalah merangsang pematangan gonad dan ovulasi. Untuk ovulasi itu sebenarnya adalah pengeluaran telur dari ikan. Lalu kedua, menyeragamkan waktu pemijahan dan meningkatkan keberhasilan reproduksi buatan. Ini untuk case dari aquaculture atau budidaya perairan. Selanjutnya untuk metode, ada beberapa metode, ada 3. Ada hipofisasi, nanti akan saya jelaskan, yaitu adalah donor dari suatu organisme ke organisme lain. Lalu kedua, itu adalah hormon sintesis atau hormon yang sudah dibuat lalu akan disuntikan ke dalam ikan. Dan yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasinya adalah campuran dari metode 1 dan 2. Selanjutnya ada Opafrim dan OODEF.
Nah, di sini ada 2 produk yang biasanya digunakan dalam membantu pemijahan buatan, yang secara singkat itu fungsinya adalah OODEV, itu untuk pematangan ulang atau rematurasi pada ikan. Misalnya ada ikan yang sudah memijah atau bertelur, nanti kita akan ingin mempercepat prosesnya untuk ke siklus berikutnya, itu menggunakan OODEV. Sedangkan OVAPRIM itu digunakan ketika ikan sudah matang gonad dan akan melakukan pematangan akhir, lalu dilakukan penyuntikan menggunakan OVAPRIM. Nah, kita masuk ke hipofisasi. Untuk hipofisasi ini sendiri adalah pemijahan buatan yang mana itu dapat dilakukan dengan berbagai organisme. Kita langsung saja ke pembagiannya. Ada 3, ada homoplastik, heteroplastik, dan universal. Untuk yang homoplastik itu adalah donor dan resipien dari si perlakuan ini tuh sama. Contohnya, kita punya ikan nila dan ikan nila, atau ikan mas dengan ikan mas. Nantinya dari ikan mas yang satu diambil bagian pituitarinya atau hipofisanya, nanti dihancurkan atau digerus, dan itu akan disuntikan ke ikan yang lainnya. Selanjutnya yang heteroplastik. Ini sama seperti sebelumnya, cuman beda spesies. Contohnya mungkin dari ikan nila dengan mujair, atau ikan patin dengan ikan lele. Selanjutnya ada yang universal. Ini adalah donor yang itu bisa digunakan pada berbagai spesies. Contohnya ada katak ke ikan, atau kalau tidak salah ada misal dari sapi ke ikan juga. Lanjut ke mekanisme induksinya. Nah, untuk induksinya sendiri itu ada 6 yang saya ketahui. Yang pertama ada intramuscular, itu melalui otot. Biasanya kita melakukannya di 3 sisik di bawah sirip dorsal atau sirip atas. Di sini ada 1, 2, 3. Lalu kita menyuntikkan 45 derajat ke arah depan atau arah otak. Lebih tepatnya sebenarnya di sini, di bagian ujung sirip dorsalnya turun 3 sisik. Lalu intraperitoneal itu melalui abdomen perut. Ada intrakranial melalui bagian otak. Ada intravena melalui aliran darah. Ada oral melalui mulut, biasanya melalui pakan. Dan ada immersion atau perendaman. Ini ikannya direndam pada suatu wadah lalu diberikan hormon. Nah, ada beberapa notes terkait kekurangan dan kelebihannya. Untuk yang paling mudah dan paling banyak digunakan sebenarnya intramuskular, karena cenderung lebih aman dan tidak terlalu membuat stres pada ikan. Sedangkan untuk yang intraperitoneal atau intravena itu bersama intrakranial juga, itu rawan memberikan stres atau bahkan kematian pada ikan, terutama yang intrakranial karena itu berhubungan langsung dengan otak. Lalu yang paling aman sebenarnya ada oral dan perendaman. Cuman ini tidak menghasilkan hasil yang konsisten atau efektif karena dosis tidak bisa terukur dengan jelas. Itu beda-beda dari bagaimana ikan menelan pakan atau ikan merespon dari perendaman tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dosis induksi. Sesuai yang saya sebutkan tadi, ada 3 metode untuk induksi hormonal. Yang pertama menggunakan hormon buatan, kedua menggunakan hipofisa, dan yang ketiga itu gabungan antara keduanya. Nah, untuk dosisnya sendiri, untuk hormon itu 1:3. 1 untuk hormon dan 3 untuk larutan fisiologis. Larutan fisiologis itu berfungsi sebagai penstabil agar hormon itu bisa sesuai dengan kondisi tubuh. Larutan fisiologis ini merupakan larutan seperti infus, itu NaCl 0,9%.
Yang fungsi lainnya juga sebenarnya itu untuk pengenceran agar dosis yang digunakan tuh lebih sesuai. Lalu hipofisa ini tadi kita menghancurkan atau menggunakan suatu organ pada ikan dan diberikan atau diterima oleh ikan lain. Contohnya untuk ikan patin ke ikan patin, kita menggunakan 0,7 ml dari hipofisa ikan patin 1 yang nantinya akan digunakan ke 1 kg ikan patin lain. Lalu ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Dan cukup sekian, terima kasih untuk yang sudah memperhatikan dan menyimak materi ini. Bertemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.